tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba sebelum sharingkan untuk yang sharing pagi ini, saya coba tadi dipesani oleh tim vlogger kita gitu, yang dari MTT Journey. Nah, mereka ada minta saya berikan pemberitahuan ke teman-teman gitu bahwa mulai besok yang namanya channel MTT Journey itu akan di-merger, akan digabung dengan channelnya Republic Station gitu. Karena Republic Station itu kan lebih vlognya itu lebih varian gitu. Sehingga mereka usul supaya MTT Journey ini yang lebih ke urusan rohani dan pengalaman pribadi saya itu lebih baik dimasukkan aja jadi satu, digabungkan, di-mergerkan ke dalam channel Republic Station, sehingga tim vlogger bisa lebih fokus dan lebih efektif gitu dalam hal mengerjakannya. Jadi teman-teman yang yang mengikuti channel MTT Journey per besok jangan kehilangan gitu, karena mungkin hari ini pun sudah akan langsung disiarkan bahwa kita akan pindah ke Republic Station itu. Meskipun saya duga mungkin baru aktifnya per besok mungkin, karena hari ini kan baru disiarkan. Teman-teman takut kehilangan gitu. Jadi pemberitahuan ini seperti ini, mudah-mudahan bisa dimengerti, ditangkap, diterima gitu. Nah, dan kalau memang ada teman-teman yang lain menanyakan, tolong dibantu pemberitaannya gitu, pemberitahuannya bahwa MTT Journey itu, channel MTT Journey sekarang menjadi playlist, digabung, dimergerkan menjadi playlist di dalam channel Republic Station, supaya kerja kita lebih fokus dan lebih efektif. Itu satu. Nah, masalah untuk sharing pagi ini saya coba saya waktu tahun 2017 itu ketemu dengan seorang mentor rohani namanya Ibu Anne gitu, dari Brisbane. Dia tinggal di Brisbane di Australia gitu. Nah, waktu itu dia punya rema gitu untuk nyampaikan kepada saya, berarti saya mendapatkan impresi dari Ibu Anne itu di kitab Yeremia pasal 1 ayatnya 4 sampai 19. Kalau di notes kitab suci saya kasih judul, kita hanya corong suara Tuhan saat beritakan kesaksian hidup bersama Tuhan gitu. Jadi kita itu hanya corong suaranya Tuhan aja gitu. Yang sumber suaranya ya Tuhan, itu bukan kita. Sumber suaranya dari Tuhan, dalam arti kata yang ada di kita, roh Tuhan yang ada di dalam kita yang memberitakan ke situ gitu. Nah, ini saya coba bacakan dari kitabnya dulu gitu. Nanti setelah itu kita coba masuk ke dalam apa yang terjadi dalam hidup saya. Kita baca sekali lagi di kitab Yeremia pasal 1, kita mulai dari ayat 4 sampai ke 19, di mana ayat 4 judulnya itu kita dipanggil dan diutus itu. Judulnya aja sudah seperti itu, kita dipanggil dan diutus gitu. Firman Tuhan datang kepada kita, bunyinya, sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita. Dan sebelum kita keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan kita.
Tuhan telah menetapkan kita menjadi menjadi alat gitu ya, menjadi alat memberitakan kesaksian hidup kita bagi sesama, bagi bangsa-bangsa gitu, bagi sesama. Maka kita menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya kita tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Janganlah katakan kita ini masih muda. Tetapi kepada siapapun Tuhan utus, haruslah kita pergi. Dan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, haruslah kita sampaikan itu. Jadi Tuhan tekankan sekali lagi. Nah, biasanya orang tidak bisa taat dengan perintah Tuhan. Biasanya kan alasannya banyak gitu. Jadi pertama mungkin dari dasar kemauan dulu gitu. Dari dasar kemauannya tidak ada, karena memang dia tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, sehingga dia pikir apa-apaan saya jadi alatnya Tuhan, saya nggak bisa apa-apa kok, karena memang dia tidak mengenal dan mengerti apa sih gitu rancangan dan kehendak Tuhan di dalam firman-firmannya gitu. Karena dia tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga dia tidak mengerti rancangan dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi memang tidak ada unsur kemauan. Yang kedua, misalnya kemauannya ada tapi nggak pede gitu, nggak percaya diri, nggak yakin, nggak mantap bahwa dia itu nggak pantas menjadi alat Tuhan gitu untuk memberitakan kesaksian hidup yang kita alami bersama Tuhan gitu. Nah itu bisa juga jadi unsurnya ketidakmampuan, rasa tidak mampu gitu. Jadi ada dua ya, dari satu dari sisi kemauan, tidak ada kemauan karena tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, dan akhirnya tidak mengenal dan tidak mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalaupun mereka mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, mereka tidak berani melakukannya gitu. Karena apa? Karena tidak pede tadi, tidak percaya diri, tidak bisa. Orang tersebut biasanya tidak menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam mereka gitu. Nah ini yang mesti kita sadari bahwa untuk mampu itu kan urusannya Tuhan gitu. Tuhan itu kasih sumber kekuatan berupa roh Tuhan di dalam kita untuk memampukan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah kalau cerita di kesaksian kita, Tuhan udah dikatakan, dia kan perintahkan gitu ya. Meskipun kita menolak yang tadi dikatakan di ayat 6 itu kan, janganlah katakan kita ini masih muda, tetapi kepada siapapun Tuhan utus, harusnya kita pergi. Nah ini kan Tuhan kan utus begitu tuh ya. Kalau Tuhan udah utus ya kita harus pergi tuh, dan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita harusnya kita sampaikan. Nah ini kan Tuhan sudah tekankan di sini bahwa kita harus mampu gitu, harus mampu sebagai utusan Dia, dan harus mampu untuk menyampaikan perintah-perintahnya Tuhan gitu untuk sesama kita. Dan Tuhan jamin kan pasti mampu gitu selama kita menghidupkan roh Tuhan. Jadi ada dua, yang satu soal kemauan gitu. Kalau kemauan kan berarti kan kita sendiri, kita mau nggak tergerak untuk mengenal mengerti firman Tuhan, sehingga kita mengenal dan mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu kan soal kemauan. Tapi kalau kemampuan, ya Tuhan udah sediakan roh Tuhan di dalam kita gitu. Jadi tidak ada istilahnya kita nggak pede, nggak mampu, nggak itu. Sebenarnya waktu cerita di perjanjian lama gitu, cerita Nabi Musa juga pernah ngalamin seperti ini. Dia merasa bahwa dia ini nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu, sampai Tuhannya kesel lama-lama. Udahlah, saya kasih Harun gitu, kakaknya si Nabi Musa, yang untuk jadi speakernya gitu, yang ngomongnya. Begitupun soal Gideon gitu, Tuhan juga di firman juga katakan begitu. Gideon malah persis seperti ini gitu, merasa masih muda, nggak bisa apa-apa gitu, dari golongan yang kecil gitu. Ya tapi Tuhan bilang ya Tuhan udah tunjuk Musa, Tuhan tunjukin Gideon, dan Tuhan juga tunjuk kita gitu. Nah ini yang kita mesti coba renungi. Tuhan pengen kita seperti itu gitu. Nah janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan menyertai kita untuk melepaskan kita. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini kan ini kan dikatakan gitu lagi. Jadi janganlah kita takut kepada mereka gitu, orang-orang yang menolak dan menentang kita gitu. Sebab Tuhan menyertai kita untuk melepaskan kita. Demikianlah firman Tuhan itu. Jadi memang roh Tuhan. Sekarang roh Tuhan kan sudah ada di dalam kita. Tinggal problemnya kita mau hidupkan roh Tuhan nggak yang ada dalam kita gitu. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut kita
Tuhan berfirman kepada kita, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan Tuhan ke dalam mulut kita gitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah menjamah kita gitu. Tuhan sudah menaruh perkataan-perkataan ini kan firman maksudnya gitu. Jadi Tuhan sudah menaruh firman Tuhan itu di mulut masing-masing kita gitu. Jadi tinggal terserah kitanya mau menghidupkan, percaya atau enggak, mau hidupkan atau tidak gitu. Tapi dari versi Tuhan, Tuhan sudah menaruh perkataan-perkataan Tuhan, Tuhan sudah menaruh firman Tuhan ya kepada kita masing-masing gitu. Jadi kita udah nggak bisa punya alasan untuk kita tidak bisa memberitakan firman gitu. Ya meskipun bentuk pemberitaan macam-macam, mungkin ada yang bentuknya pengajaran, ada bentuknya yang kesaksian gitu. Kalau buat saya pribadi, karena saya di sekuler, saya tidak mau gitu disebut pengajar, karena memang itu bukan saya, bukan bidangnya saya. Saya cuma bersaksi apa yang saya alami dalam hidup ini, ya saya saksikan. Dan bentuk kesaksian saya juga, saya tidak terlalu fokus hanya untuk agama ini. Saya tidak kok, saya berusaha untuk bersaksi secara universal gitu. Sehingga semua orang bisa mencari Tuhan, ya perlu akan Tuhan, dan orang tahu bahwa Tuhan itu hidup gitu, Tuhan itu nyata, bukan cuma simbolis yang seperti jimat itu gitu tuh. Ketahuilah pada hari ini Tuhan mengangkat kita atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Jadi untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah ini Tuhan kan merubah sesama kita. Tuhan itu merubah kita, Tuhan itu pengen merubah keluarga kita, Tuhan itu pengen keluarga besar, komunitas, bahkan sampai ke masyarakat kan. Tuhan pengen merubah itu, dan bahkan sampai ke luar negeri mungkin ya. Jadi seolah-olah ya Tuhan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam gitu. Jadi yang Tuhan khawatirkan itu kan banyak orang, teman-teman kita gitu, yang kadang-kadang tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi mereka masih pegang seperti semacam tradisi gitu dari nenek moyang gitu, dari turun temurun adat istiadat ya semacam begitulah gitu. Nah ini kan Tuhan nggak mau, Tuhan pengen mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah ini menanam, membangun dan menanam, perintah peraturan yang Tuhan mau gitu, yang Tuhan rancang dan kehendaki. Setelah itu firman Tuhan datang kepada kita, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai kita gitu kan, disebutnya ini Yeremia nih, hai Yeremia. Jawab kita melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepada kita, baik penglihatan kita, sebab Tuhan siap sedia untuk melaksanakan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan datang kepada kita untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Apakah yang kita lihat? Jawab kita, kita melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepada kita, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya Tuhan memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota dekat segala kota Yehuda. Maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman Tuhan atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Nah ini cerita Tuhan, cerita kok banyak orang gitu yang menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada yang bukan Tuhan gitu. Siapapun juga itu gitu, karena Tuhan nggak peduli siapapun juga di luar Tuhannya, berarti udah di Tuhan kategorikan itu sudah berbuat dosa gitu. Nah ini Tuhan katakan di sini kan bagaimana caranya tugas kita itu, kita diutus, dipanggil dan diutus untuknya itu memberitakan bahwa ya cuman ada Tuhan tuh satu-satunya gitu. Jadi di dalam hidup itu cuman ada Tuhan, satu-satunya Tuhan gitu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Tuhan lain, ya Tuhan nggak ngomong bahwa itu Tuhan gitu. Itu yang bisa disebut musuhnya Tuhan gitu. Karena Tuhan pengen Tuhan itu satu. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta kita gitu. Ya ini
yang mesti kita camkan gitu. Tetapi kita ini baiklah, bersiap-siap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang Tuhan perintahkan kepada kita. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan Tuhan menggentarkan engkau di depan mereka. Jangan Tuhan menggentarkan kita di depan mereka. Mengenai Tuhan, sesungguhnya pada hari ini Tuhan membuat kita menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini gitu. Jadi ya Tuhan backup di belakang kita waktu kita memberitakan. Kalau saya sebagai orang marketplace gitu, sekuler, ya waktu saya memberitakan kesaksian hidup saya bersama Tuhan, ya Tuhan backup saya gitu. Di belakang saya itu Tuhan akan selalu backup saya gitu. Tuhan katakan mereka akan memerangi kita, tetapi tidak akan mengalahkan kita, sebab Tuhan menyertai kita untuk melepaskan kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi yang dikatakan Tuhan backup kita itu maksudnya seperti itu loh. Jadi Tuhan itu meskipun kita ditolak, diperangi sama orang-orang yang tidak bisa terima kita gitu, Tuhan ya tetap menyertai kita untuk melepaskan kita, dan musuh-musuh kita tidak lawan-lawan kita tidak mungkin bisa mengalahkan kita. Itu janji Tuhan. Jadi seperti backup dari Tuhan itu seperti itu. Ini saya sudah bacakan dari kitab Yeremia 1 dari ayat 4 sampai 19. Nah, ini mungkin saya coba masuk ke dalam notes saya yang urusan kehidupan saya, kaitan kitab ini, kitab Yeremia 1, 4, 19 ini dengan kehidupan saya. Sudah dari semula kita telah Tuhan kenal dan tetapkan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saksi hidup bersama Tuhan, agar melalui kehidupan kita dapat dinyatakan keberadaan Tuhan yang lebih ada. Karena kadang-kadang orang nggak anggap Tuhan ada gitu, dan nyata dalam hidup gitu. Kadang-kadang kita juga nggak anggap Tuhan itu nyata gitu. Jadi nggak tahu, jadi Tuhan itu cuma jadikan kayak oh itu bukan buat kita, Tuhan itu, oh itu legenda, oh itu bukan gitu. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada dan nyata gitu untuk kita sehari ini dalam kehidupan kita, keseharian hidup kita loh. Tuhan itu ada dan nyata gitu. Nah ini yang mesti ditanamkan seperti ini. Kedua, walaupun kita selalu akan beralasan tentang ketidakmampuan kita menjadi alat Tuhan, baik dari sisi pengenalan dan pengertian akan firman, maupun dari sisi pikiran dan perasaan kita yang tertekan sehingga rendah diri gitu. Nah ini tadi saya sebelumnya katakan kan kadang-kadang yang seperti itu gitu, kita ini tidak berani menjadi alat Tuhan. Misalnya kalau kita di sekuler kan mungkin jadi alat kesaksian kehidupan kita bersama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak berani gitu, nggak berani. Tadi udah saya jelaskan awal kan, karena apa? Kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita ya tidak mau beritakan apa gitu. Kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu, susah. Nanti akhirnya malah yang diberitakan itu malah curhatan hati gitu, bukan dari masalah rohaninya gitu, malah cuma bicaranya dari sisi tubuh, curhatnya begitu dari sisi cuma pemikiran jiwa saja, jiwa kita bukan jiwanya Tuhan gitu kan, percuma gitu. Jadi memang kita harus mengerti agama Tuhan, baru kita bersaksi dengan enak gitu, karena memang kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan, mana yang memang kita butuh saksikan dan mana yang tidak perlu kita saksikan gitu. Itu satu. Kedua juga kadang-kadang yang tadi kitanya nggak pede gitu. Tidak pede karena kita maksakan diri untuk menyaksikan itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Padahal Tuhan udah sediakan kan roh Tuhan gitu, roh Tuhan yang ada di dalam kita yang membuat kita mampu untuk bersaksi gitu, sehingga timbul pede, timbul kepercayaan diri gitu untuk berani bersaksi, bercerita tentang apa yang kita alami hidup bersama Tuhan gitu.
Tuhan hanya butuh kemauan kita, karena Tuhan yang akan memampukan kita dengan sertakan roh Tuhan dalam pengenalan dan pengertian serta melakukan firman Tuhan saja. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa memang ya seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu cuma butuh kemauan saja, kita mau nggak gitu dipakai menjadi alat Tuhan. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi alat Tuhan. Kalau kita mau, sisanya Tuhan yang beresin semua kok, soal kemampuan gitu. Karena Tuhan memang udah tinggalkan roh Tuhan di dalam kita ya untuk guidance itu gitu. Jadi ini malah kalau di zaman kita ini roh Tuhan itu ada di masing-masing kita. Kalau waktu cerita zamannya Nabi Musa atau Gideon gitu, kan roh Tuhannya belum ada di mereka gitu. Roh Tuhannya masih ada di puter-puternya mereka, nggak ada di dalam. Tapi kalau zaman sekarang kan Tuhannya sudah ada di kita. Gitu. Jadi ya harusnya roh Tuhan itu sudah ada di kita, harusnya kita lebih berani daripada yang dulu gitu. Tokoh-tokoh kita yang dulu tidak ada backup dari Tuhan gitu. Nah, kita ini yang justru di backup oleh roh Tuhan langsung. Kita hanya menjadi corong suara yang beritakan firman, di mana sumber suara adalah dari roh Tuhan yang ada di dalam pikiran dan perasaan jiwa kita, serta mulut dan lidah kita, tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya kita ya hanya jadi corong. Jadi waktu kita bersaksi hidup akan apa yang kita alami gitu, ya kita hanya menjadi corong suaranya Tuhan. Kita jadi corong suara Tuhan, adapun sumber suaranya ya dari Tuhan yang menggerakkan roh Tuhan yang ada dalam kita, itu adalah sumber suaranya gitu. Yang ada dalam pikiran perasaan, bukan maksudnya jadi yang ada apa, jadi yang ada di pikiran perasaan kita itu kan jiwa kita gitu. Yang ada di mulut dan lidah kita itu kan tubuh kita gitu. Nah, kalau cerita roh Tuhan itu kan roh ada yang ada dalam kita. Jadi pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan kesaksian hidup kita bersama Tuhan itu mestinya lahir bukan dari jiwa kita, bukan dari pikiran dan perasaan kita, bukan hanya dari lidah kita, mulut kita, dari tubuh kita, bukan itu gitu. Jadi yang memberitakan kesaksian hidup itu adalah roh Tuhan yang ada dalam kita gitu. Roh Tuhan melalui roh kita dan melalui kita gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi kita itu cuma corong gitu sebenarnya, bukan yang sebagai sumber dari suaranya. Kita cuma hanya corong suara saja gitu. Tuhan perintahkan kita agar siap dan tidak ragu menjadi alat Tuhan, karena Tuhan selalu sertai dan kuatkan kita dalam menghadapi penolakan dari segala macam adat istiadat dan tradisi yang sudah ada. Kadang-kadang kan musuh lawan Tuhan itu kan jadi akhirnya kan tradisi gitu ya, adat istiadat. Karena dari adat istiadat tradisi orang tidak bisa belajar mengerti akan firman Tuhan gitu, karena memang mereka sudah terisi oleh ya kebiasaan nenek moyang yang dulu gitu ya, kita sebut mungkin adat istiadat atau tradisi mungkin. Nah, itu yang kadang-kadang malah jadi beban buat Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan itu ya adat istiadat dan tradisi ini jadi beban kesulitan gitu untuk menjelaskan firman Tuhan. Nah, ini tapi mau gak mau kan kita harus terus menjelaskan terus gitu, karena kalau tradisi dan adat istiadat itu kan tidak punya pegangan gitu. Dasarnya nggak ada firman, tidak ada kitab suci panutan yang dipegang oleh orang yang pegang tradisi atau adat istiadat, kan tidak ada gitu. Kalau kitab suci untuk firman Tuhan kan ada gitu, bentuknya kan ada, bahkan fair gitu, kita dapatkan dari mana aja juga bisa. Dan tidak cuma untuk urusan orang Nasrani kok, orang Muslim juga punya pegangan, misalnya dari Al-Qur'annya, orang Nasrani pegangan dari Alkitabnya gitu. Ya kita pegang gitu, harus punya pegangan itu. Bahkan kalau kita bicara lebih dalam bahwa kalau di kitab Nasrani kan ada di dalam kitab Nasrani, di dalam kitab Alkitab gitu, kitab sucinya Nasrani, Alkitab itu kan ada dua gitu, ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini kalau kita perhatikan gitu, perjanjian antar siapa? Kadang-kadang orang nggak perhatikan, teman-teman nggak menyimak gitu. Ini perjanjian siapa nih? Perjanjian lama, oke. Perjanjian lama ini siapa dengan siapa? Perjanjian baru ini berarti perjanjiannya siapa dengan siapa gitu. Nah, ini yang kita mesti telaah gitu, bahwa
di dalam kitab suci Alkitab Nasrani, orang Nasrani itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan gitu. Jadi di perjanjian lama antara orang-orang perjanjian lama dengan Tuhan, di perjanjian baru berarti orang-orang perjanjian baru dengan Tuhan. Itu jelas gitu, jelas bahwa firman Tuhan adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan gitu. Nah, jadi kan aturan mainnya jelas, tidak seperti adat istiadat atau tradisi yang memang tidak punya pedoman, tidak punya catatan kitabnya gitu. Nah, ini yang repotkan di situ gitu. Penolakan dan penyerangan akan terjadi tuh, juga bukan cuma penolakan, jadi penyerangan pun bisa terjadi gitu. Penolakan dan penyerangan akan terjadi, tetapi Tuhan akan kawal dan lindungi kita sehingga tidak akan ada kekalahan di pihak kita. Nah, ini Tuhan udah tahu gitu bahwa waktu kita memberitakan, menjadi alat Tuhan, memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan gitu. Nah, ini pasti ada penolakan gitu, akan terjadi penolakan. Tuhan udah tahu itu gitu. Bahkan akan ada penyerangan gitu. Tuhan udah tahu itu gitu. Tapi Tuhan katakan bahwa nggak usah khawatir gitu, karena Tuhan yang akan mengawal gitu, saat kita menjadi alat Tuhan, bersaksi soal kehidupan kita bersama Tuhan gitu. Tuhan akan mengawal dan melindungi kita. Bahkan ya Tuhan jamin tidak mungkin kita akan dikalahkan gitu. Jadi pasti menang. Nah, ini jaminan dari Tuhan. Pagi ini yang mungkin saya tekankan gitu. Jadi kembali lagi bahwa ya sebenarnya kita teman-teman harus tahu bahwa kita ini sudah dari awal itu dipilih, dipanggil, diutus gitu. Itu dari awal itu Tuhan katakan di firman-Nya seperti itu gitu. Nah, kita coba koreksi diri, apa benar kita ini dipanggil dan diutus gitu. Kalau versi firman Tuhannya seperti itu gitu. Nah, ini kembali saya dapat peneguhan gitu waktu Ibu Ane itu datang ke saya gitu, cerita bahwa ya dia dapat rema seperti ini gitu, sehingga ya untuk saya menjadi impresi bahwa oh iya ya, Tuhan ini benar-benar memanggil dan mengutus saya gitu. Tapi kalau saya udah bicara firman lebih dalam, ternyata bukan cuma saya kok, ya teman-teman juga sama kok, sama-sama dipanggil dan diutus. Nah, ini mudah-mudahan kalau memang kita mau gitu, mau taat apa yang Tuhan katakan dalam firman di ayat 4 tadi gitu, ayat 5 gitu, ayat 5 seolah Tuhan memang sudah bentuk kita, ya kita harus mau dulu gitu. Ya kalau kita mau ya berarti buruan kita mengerti firman Tuhan. Nah, masalah mampu menjadi alat Tuhan, ya itu kan urusan roh Tuhan gitu. Roh Tuhan yang kita hidupkan di dalam roh kita sehingga kita punya kemampuan untuk menjadi alat Tuhan gitu. Intinya gitu. Dan waktu kita sudah menjadi alat Tuhan, kita tuh simple kok. Kita cuma menjadi corong aja gitu. Jangan kita yakin kita sumber suaranya. Kita cuma corong suara. Ya, sumber suaranya itu dari roh Tuhan, dari dalam kita kok. Bukan dari pikiran perasaan kita, bukan dari jiwa kita, bukan dari mulut dan lidah kita karena apal gitu, apal firman, bukan karena tubuh kita, bukan gitu. Jadi jelas dari roh kita ini akan menjadi corong suara gitu ya dari roh Tuhan itu. Nah, kita ini dipakai menjadi corong suara sehingga mulut kita, pikiran, perasaan kita, jiwa kita, Tuhan pakai semua untuk yang mencorongkan, untuk memberitakan gitu, untuk mengeluarkan suara, untuk apa? Woro-woro gitu kalau bahasa Jawanya mungkin woro-woro kali. Jadi pemberitaan kemana-mana ya dari Tuhan gitu, dari Tuhan yang Tuhan taruh dalam roh Tuhan taruh dalam roh kita menggerakkan tubuh dan jiwa kita. Intinya seperti itu gitu. Jadi kita jangan kalau sudah bisa beritakan firman juga bersaksi untuk Tuhan juga jangan malah jadi bergaya belagu gitu bahwa itu dari kita. Ya salah lagi gitu. Karena kita ini ya hanya corong suaranya Tuhan saja gitu. Adapun sumber suaranya ya tetap dari Tuhan. Mudah-mudahan pagi ini sharingnya bisa dimengerti, bisa ditangkap maksudnya, dan ayo kita benar-benar koreksi diri kembali gitu. Apakah benar bahwa kita ini adalah dipanggil dan diutus Tuhan gitu?
Kalau saya dapat ini dari tahun 2017 ya, waktu Bu Ane datang dari Australia, dari Brisbane, ketemu saya, dia bilang seperti itu. Nah, jadi saya tergugah gitu. Waktu itu 2017 itu saya tergugah, apa benernya ini peneguhan dari Tuhan itu bahwa saya itu memang dipanggil dan diutus. Tapi kalau setelah saya pelajarin dulu, lebih kenal dan lebih mengenal dan lebih mengerti akan firman Tuhan, kayaknya bukan cuma saya loh, teman-teman juga semua juga sama gitu, sama aja dipanggil dan diutus gitu. Nah, mudah-mudahan bagi yang mendengar gitu sharing saya pagi ini, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini menjadi semacam impresi gitu, impresi buat teman-teman untuk seperti saya waktu ngalamin tahun 2017 tadi gitu ya, untuk bagaimana memulai benar-benar mau gitu, benar-benar mengenal, mengerti, mencari Tuhan itu melalui firman-Nya dan belajar gitu. Akhirnya setelah mengenal, mengerti Tuhan, kita tahu bahwa nggak mungkin kita mampu melakukan firman Tuhan kalau tidak menghidupkan roh Tuhan yang ada di kita. Nah, kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak tahu loh bahwa kita mesti menghidupkan roh Tuhan, bahwa yang membuat kita manusia hebat itu adalah Tuhan, termasuk Yesus ya. Yesus itu juga sama gitu. Kalau tanpa Roh Kudus susah gitu. Gimana? Nggak bisa punya power untuk bisa ya nanti keluarnya jadi sebagai manusia gitu. Nah, Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan katanya gitu. Nah, ini kalau tanpa ada dukungan Roh Tuhan nggak bakalan mampu gitu. Sama, Nabi Musa juga sama, tanpa ada roh Tuhan nggak mungkin mampu. Gideon juga sama, semua gitu, semua akan sama. Nabi Daud juga sama akan mengalami. Salomo pun, Sulaiman pun sama gitu. Jadi semua harus mengandalkan roh Tuhan. Semua harus mengandalkan, termasuk Yesus sendiri juga harus, Nabi Isa ya di Muslimnya yang punya Nabi Isa, tetap harus ada kekuatan roh Tuhan itu. Nah, termasuk kita juga sama gitu. Jadi kita ini akan menjadi mampu, menjadi kuat gitu, mampu menjadi saksi-saksi Tuhan apabila memang kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Dan jadi dua ya, jadi bagaimana mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan bagaimana menghidupkan roh Tuhan untuk bisa mampu menjadi alat Tuhan gitu. Oke, mungkin pagi ini saya coba sharing seperti ini. Jadi saya kembali ingatkan lagi bahwa per besok yang namanya channel MTT Journey kita sudah putuskan akan digabungkan, di-merger dengan channel Republic Station. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti lebih lengkap gitu urusan yang terkait dengan MTT Journey, ya coba teman-teman subscribe aja gitu, follow dari Republic Stationnya supaya tidak tertinggal apa yang saya sharingkan. Oke, mungkin cukup begini. See you, bye-bye. One minute to better life. Kita hanya corong suara beritakan kesaksian hidup bersama Tuhan, karena roh Tuhan adalah sumber dari suara kita. Oke?